Barcelona harus menerima kekalahan 1-2 dari Las Palmas, dalam pertandingan Jornada 15 La Liga. 2 gol kemenangan Las Palmas di markas Barca, dicetak oleh Sandro Ramirez dan Fabio Silva. Barcelona sempat menyamakan kedudukan, melalui gol Rafinha. Meskipun kalah, Barcelona tetap berada di puncak klasemen dengan 34 poin. Sementara itu, Las Palmas naik ke posisi 14, dengan raihan 15 poin. AC Milan menjamu Empoli di San Siro, pada pekan ke-14 Liga Italia. Laga ini berakhir dengan kemenangan 3-0 untuk Milan. Tim tuan rumah unggul 2-0 di babak pertama, lewat gol Alvaro Morata pada menit ke-19, dan Tiani Reijers pada menit ke-44. Reijers kembali mencetak gol di menit ke-69, untuk memastikan kemenangan Milan. Arsenal menunjukkan performa gemilang, dengan meraih kemenangan besar 5-2 atas West Ham di London Stadium pada pekan ke-13 Premier League. 5 gol Arsenal dicetak oleh Gabriel Magalhaes, Leandro Trossard, Martin Odegaard, Kai Havertz, dan Bukayo Saka. Sementara itu, West Ham hanya mampu mencetak 2 gol balasan, melalui Aaron Wan-Bissaka dan Emerson Palmieri. Kemenangan ini membawa Arsenal naik ke posisi kedua klasemen Premier League, dengan raihan 25 poin. Borussia Dortmund dan Bayern Munchen berbagi poin, setelah bermain imbang 1-1 dalam laga Der Klassiker di Signal Iduna Park. Dortmund lebih dulu memimpin berkat gol Jamie Gittens, namun Jamal Musiala berhasil menyamakan kedudukan untuk Bayern menjelang akhir babak kedua. Hasil ini, mempertahankan posisi Bayern di puncak klasemen Bundesliga dengan 30 poin. Sementara Dortmund, berada di peringkat kelima dengan 20 poin. Pada musim ini, Thomas Partey menjadi pemain kunci di lini tengah Arsenal. Arteta sering mempercayainya sebagai starter di pusat permainan The Gunners. Namun, masa depan Partey masih menjadi bahan spekulasi, karena kontraknya di Emirates Stadium akan berakhir pada Juni 2025. Baru-baru ini, Arteta memberikan tanggapan terkait situasi tersebut, dan mengisyaratkan bahwa Partey kemungkinan besar akan tetap bertahan di tim. Mengenai kontraknya, Arteta meminta semua pihak untuk bersabar. Ia memastikan bahwa manajemen Arsenal akan segera berdiskusi dengan perwakilan Partey untuk membahas perpanjangan kontrak. Kami akan duduk bersamanya untuk membicarakan situasi kontraknya, ujar Arteta. Sancho resmi bergabung dengan Chelsea dari Manchester United pada hari terakhir bursa transfer musim panas lalu. Di awal kedatangannya, sang winger menunjukkan performa yang impresif bersama The Blues. Namun, dalam 2 bulan terakhir, ia mulai absen dari skuad Chelsea. Selain karena cedera, penampilannya kembali menunjukkan inkonsistensi. Kondisi ini memunculkan spekulasi bahwa Sancho tidak lagi masuk dalam rencana Maresca untuk musim ini. Namun, dalam konferensi pers terbarunya, Maresca membantah kabar tersebut. Ia menegaskan bahwa Sancho masih menjadi bagian dari rencananya, dan menilai sang winger memiliki kemampuan luar biasa, yang akan memberi kontribusi besar bagi skuad Chelsea. Manchester United saat ini sedang menghadapi krisis di posisi bek tengah. Akibatnya, Ruben Amorim harus menggeser beberapa pemain ke posisi bek tengah darurat, termasuk Noussair Mazraoui. Bek asal Maroko tersebut telah bermain sebagai bek tengah dalam 2 pertandingan terakhir. Dalam kedua laga itu, Mazraoui menunjukkan performa impresif dan mendapatkan banyak pujian atas penampilannya. Saat ditanya mengenai perubahan posisi ini, Mazraoui menyatakan bahwa ia tidak keberatan. Dalam wawancaranya dengan MU TV, ia mengungkapkan bahwa ia menikmati peran barunya di lini pertahanan MU, dan siap bermain di posisi manapun demi kepentingan tim. Manchester City tengah mengalami periode sulit, setelah gagal menang dalam 6 pertandingan terakhir di semua kompetisi. The Citizen sudah tersingkir di babak 16 besar Carabao Cup, tertinggal 8 poin dari Liverpool di klasemen Liga Inggris, dan terpuruk di peringkat 17 Liga Champions. Absennya sejumlah pemain kunci, dianggap menjadi salah satu penyebab menurunnya performa tim. Namun Arteta menilai, situasi ini tidak perlu dilebih-lebihkan, mengingat dominasi Manchester City dalam sepak bola Inggris selama bertahun-tahun. Ia juga menekankan, bahwa menjadi juara membutuhkan banyak faktor pendukung. Kemunduran seperti ini wajar terjadi. Semua tim pernah mengalaminya. Namun, bagi mereka, situasi ini terasa aneh, karena dalam 9 tahun terakhir, hal semacam ini belum pernah terjadi, ujar Arteta. Liverpool tengah berupaya keras untuk memperpanjang kontrak Trent Alexander-Arnold, yang akan berakhir pada akhir musim ini. Manajemen klub berusaha meyakinkan bek kanan andalan mereka, untuk tetap bertahan di Anfield, meskipun muncul spekulasi tentang kemungkinan kepergiannya. Berdasarkan laporan dari Talksport, Real Madrid telah memberitahu Liverpool mengenai ketertarikan mereka untuk merekrut Alexander-Arnold secara gratis. Meskipun secara hukum, Madrid tidak diwajibkan menyampaikan minat mereka,
karena Alexander-Arnold akan memenuhi syarat untuk menandatangani perjanjian prakontrak dengan klub lain mulai Januari. Namun, klub Spanyol itu disebutkan ingin menangani situasi ini dengan menghormati Liverpool. AC Milan sedang berusaha memperkuat lini tengah mereka pada bursa transfer Januari mendatang, dan kini seorang pemain baru muncul sebagai target potensial. Warren Bondo, yang saat ini bermain untuk Monza, menjadi perhatian manajemen Rossoneri. Menurut laporan dari Calcio Mercato, Bondo kini bergabung dengan sejumlah gelandang yang tengah dipertimbangkan Milan, termasuk Reda Belahiane, Morten Vriendrup, Lucas Gurnadut, dan Johnny Cardoso. Ketertarikan Milan terhadap Bondo menegaskan fokus mereka dalam mengembangkan talenta muda yang menjanjikan untuk memperkuat lini tengah. Namun, Milan kemungkinan akan menghadapi persaingan dalam merekrut Bondo, karena laporan itu juga menyebutkan bahwa Lazio tengah memantau situasinya. Juventus sedang mempersiapkan langkah besar untuk merekrut Joshua Zirkzee pada bursa transfer Januari mendatang. Pelatih Juventus, Thiago Motta, dilaporkan tengah mempertimbangkan opsi ini untuk memperkuat lini serangnya, mengingat sejauh ini mereka hanya mengandalkan Dusan Vlahovic sebagai satu-satunya striker utama. Menurut laporan media Italia, Motta melihat Zirkzee sebagai salah satu target utama yang diharapkan dapat menambah variasi dalam serangan tim. Motta diyakini melihat potensi Zirkzee sebagai pemain yang dapat beradaptasi dengan sistem taktik yang diterapkannya. Pengalaman keduanya bekerja sama di Bologna, menjadi salah satu alasan kuat mengapa Juventus tertarik untuk mendatangkan penyerang muda ini ke Turin. Atletico Madrid dikabarkan berencana mengganggu rencana transfer Tottenham, dengan merekrut Johnny Cardoso dari Real Betis. Klub Premier League tersebut memiliki opsi untuk membeli gelandang asal Brasil itu seharga 25 juta pound sterling, dan berencana untuk aktif di bursa transfer musim panas mendatang. Spurs memperoleh klausa khusus itu saat mereka menjual Giovanni Lo Celso ke Betis musim panas lalu. Namun, klausa tersebut mungkin tidak akan efektif, karena Atletico berencana merekrut Cardoso pada bursa transfer Januari mendatang. Menurut laporan terbaru dari Estadio Deportivo, Los Rojiblancos tertarik mendatangkan pemain internasional Amerika Serikat tersebut, untuk memperkuat lini tengah mereka. Real Madrid dikabarkan tengah menghadapi masalah di lini pertahanan mereka, menyusul absennya beberapa bek akibat cedera jangka panjang. Kondisi ini mendorong Los Blancos untuk mempertimbangkan mendatangkan bek tengah baru pada bursa transfer musim dingin mendatang. Salah satu nama yang disebut masuk dalam radar mereka adalah Virgil van Dijk. Bek asal Belanda tersebut dinilai mampu memperkuat pertahanan Real Madrid. Namun, Van Dijk membantah rumor tersebut. Ia menilai, Real Madrid sudah memiliki bek berkualitas seperti Antonio Rudiger, sehingga kehadirannya tidak diperlukan. Van Dijk juga menegaskan bahwa saat ini ia tidak tertarik membahas spekulasi transfer, karena fokus sepenuhnya tertuju pada Liverpool. Chelsea melakukan perubahan besar di musim panas lalu, dengan menunjuk Enzo Maresca sebagai pelatih kepala baru mereka. Keputusan ini ternyata membuahkan hasil, karena Maresca mampu beradaptasi dengan cepat, dan membawa Chelsea tampil impresif. Saat ini, The Blues berada di peringkat 4 klasemen sementara Liga Inggris, hanya terpaut 9 poin dari Liverpool yang memimpin klasemen. Banyak pihak mulai memprediksi, Chelsea memiliki peluang untuk bersaing memperebutkan gelar juara musim ini. Namun Maresca merendah, dengan menyatakan bahwa timnya belum siap untuk itu. Ia menegaskan, masih ada banyak aspek yang perlu diperbaiki, agar Chelsea bisa menjadi penantang serius dalam perburuan gelar. Pada pertandingan kemarin, Real Madrid harus menelan kekalahan pahit, setelah kalah 2-0 dari Liverpool. Hasil tersebut, membuat Real Madrid terperosok di peringkat ke-24 dalam klasemen sementara Liga Champions, memunculkan keraguan dari banyak pihak mengenai peluang mereka untuk melaju ke babak berikutnya. Namun, dalam konferensi persnya baru-baru ini, Carlo Ancelotti menegaskan bahwa timnya belum menyerah di Liga Champions. Sang pelatih bahkan dengan percaya diri menyatakan bahwa Real Madrid tidak hanya akan lolos dari fase grup, tetapi juga akan mencapai babak final. Ingat kata-kata saya, Real Madrid akan bermain di final Liga Champions musim ini di Munich, ujar Ancelotti. Pada bursa transfer musim panas lalu, Nico Williams-Santer dikaitkan dengan Barcelona. Klub asal Catalunya tersebut tertarik merekrut sang winger untuk memperkuat lini serang mereka. Namun transfer itu batal terwujud, karena beberapa alasan, sehingga Williams tetap bertahan di Athletic Bilbao untuk musim ini, setelah tidak mencapai kesepakatan dengan Barcelona. Menurut laporan Sport, Barcelona belum menyerah untuk mendatangkan Williams. Klub ini berencana mengejar kembali sang pemain pada tahun 2025. Mereka melihat Williams sebagai sosok yang berbeda dari para winger yang mereka miliki, dengan kemampuan memberikan dimensi baru dalam serangan tim. Saat ini, Pogba tidak memiliki klub setelah kontraknya dengan Juventus resmi berakhir pada 30 November 2024. Akibatnya, ia sedang mencari klub baru. Kabarnya, Pogba masih memprioritaskan bermain di Eropa,
agar bisa kembali memperkuat tim nasional Prancis. Louis Saha menyarankan, agar Manchester United mempertimbangkan untuk memulangkan Pogba pada Januari 2025. Saya pikir, mengembalikan Paul Pogba ke Manchester United adalah ide yang brilian, kata Saha. Ia juga menilai, bahwa dengan bakatnya yang luar biasa, Pogba dapat memberikan stabilitas di lini tengah MU. Menurut saya, tidak banyak gelandang dengan talenta seperti Paul Pogba di dunia. Kehadirannya di Manchester United bisa membawa keseimbangan, tambah Saha. Marc Guehi saat ini dianggap sebagai salah satu bek tengah muda terbaik di Premier League. Ia menjadi pilar utama lini pertahanan Crystal Palace, dan juga andalan di timnas Inggris. Penampilan apik Guehi menarik perhatian Liverpool, yang kabarnya ingin merekrutnya pada tahun 2025. Namun, menurut laporan dari tim Talk, Liverpool kemungkinan besar akan kecewa. Guehi disebut lebih memilih bergabung dengan Chelsea. Keputusan ini dilatar belakangi sejumlah alasan, salah satunya adalah karena ia merupakan lulusan Akademi Chelsea. Guehi memiliki ikatan emosional dengan klub lamanya, dan ingin kembali bermain di Stamford Bridge. Masa depan Mo Salah di Liverpool masih belum menemui kejelasan. Hingga saat ini, The Reds belum memutuskan apakah akan memperpanjang kontrak bintang asal Mesir tersebut, yang akan berakhir pada musim panas 2025. Jika tidak segera mendapatkan kontrak baru, Salah berhak bernegosiasi dengan klub lain pada bursa transfer musim dingin 2025. Meski sudah berusia 32 tahun, Salah tetap menunjukkan produktivitas tinggi, sehingga banyak klub tertarik merekrutnya pada bursa transfer musim panas 2025. Salah satu klub yang serius mengejarnya adalah Inter Milan. Mereka berencana memanfaatkan peluang mendapatkan Salah secara gratis, untuk memperkuat lini serang mereka. Napoli saat ini memimpin klasemen dengan 29 poin, diikuti oleh Atalanta, Inter Milan, Fiorentina dan Lazio, yang masing-masing mengoleksi 28 poin. Pelatih Napoli, Conte, memberikan pandangannya terkait persaingan di papan atas. Ia memprediksi jarak antar tim akan mulai melebar, menjelang akhir putaran pertama. Kita harus realistis, dan memahami bahwa baru 13 pertandingan yang dimainkan musim ini, dengan 6 tim hanya terpaut beberapa poin dari Napoli. Kompetisi Liga sejauh ini sangat kompetitif. Tetapi menurut saya, situasi ini tidak akan bertahan hingga akhir musim, ujar Conte. Saya yakin klasemen akan mulai sedikit melebar, sebelum paruh pertama musim selesai, tambahnya.